Iya, jadi salah satu menteri yang paling aku nggak suka kinerjanya zaman Bapak Joko Widodo itu adalah Nadiem Makarim. Bukan gara-gara mukanya mirip-mirip Yaman, bukan. Memang iya, kalau kita perhatikan kan mukanya kan agak ke Yaman-Yamanan kan. Sehingga setiap wanita yang memandang wajahnya merasa nyaman. Terbukti kan sebentar lagi mau dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Korupsi 9,9 triliun. Ya, dan tahu enggak kalian, tahapnya bukan penyelidikan lagi, sudah masuk ke penyidikan. Sudah ada yang harus ditetapkan jadi tersangka. Makanya kau perhatikan dari dulu, perhatikan kalian lah ya. Beberapa kali konten Opung Parbelak selalu mengkritisi yang namanya Nadiem Makarim. Karena apa? Prestasi minim gitu loh ya. Dan juga di dunia pendidikan pun juga nggak terlalu ngasih efek gitu. Yang ada gonta-ganti kurikulum, gonta-ganti kurikulum. Jadi salah satu kelemahan di dunia pendidikan ya, itu ganti terus kurikulum ya. Tidak ada penyempurnaan, yang ada gonta-ganti. Harusnya penyempurnaan, nggak apa-apa pakai kurikulum yang itu ya. Jangan tiap tahun ganti kurikulum, pakai selama 5 tahun. Setelah 5 tahun ada penyempurnaan kurikulum. Masa jadi aku yang ngajarin Menteri Pendidikan? Termasuk Menteri Pendidikan yang sekarang. Ku tengok juga belum ada gebrakannya. Ya. Tapi kita agak belok dulu dikit ya. Ya, aku pakai songkok seperti ini ya. Ini adalah ciri khas dari Riau ya. Jadi ini ada kaitannya dengan dunia pendidikan. Tadi sore Opung Parbelak ditelepon oleh orang LPAI, pimpinan LPAI Provinsi Riau. Ya, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Ya, terkait apa, Pung? Terkait dengan kasus intoleransi atau bullying yang dialami oleh seorang anak kelas 2 SD yang dikeroyok oleh teman-temannya atau lebih tepatnya oleh kakak kelasnya yang kelas 6 sehingga menyebabkan kehilangan nyawa ya. Jadi aku sudah koordinasi, Opung Parbelak sudah koordinasi. Koordinasi. Ya, koordinasi dengan beliau ya, saya sampaikan kepada pimpinan LPAI ya. Bagi yang belum tahu, LPAI itu adalah lembaga perlindungan anak Indonesia yang ketuanya adalah Kak Seto. Jadi mereka setiap daerah punya perwakilan ya. Jadi kebetulan saya ditelepon untuk yang di daerah Riau ya. Jadi saya sampaikan kepada beliau, langsung saja Ibu koordinasi dengan Kapolda Riau, kalau nggak salah nama beliau itu Heri Heriawan ya, Irjen Pol Heri Heriawan. Setelah itu Ibu lagi koordinasi dengan Kapolres Indragiri Hulu ya, supaya Ibu bisa dihubungkan dengan keluarga korban ya. Jadi harapan saya, Opung Parbelak dan juga teman-teman semuanya, masalah intoleransi yang menimpa seorang anak sampai kehilangan nyawa itu boleh diusut tuntas dan dibawa ke jalur hukum. Periksa semua. Periksa mulai dari orang tua pelaku, periksa juga guru-gurunya, dan juga periksa kepala sekolah. Karena apa? Karena kejadian pembulian sampai membuat kehilangan nyawa dari adik kita yang berinisial KB, itu adalah tanggung jawab sekolah. Karena apa? Kejadiannya ada di sekolah. Itu dia ya. Jadi ya inilah wajah dunia pendidikan itu gitu loh ya. Jadi sebetulnya ya, untuk Kementerian Pendidikan yang kami harapkan jangan melulu soal teknis, jangan melulu soal anggaran, jangan melulu soal kurikulum, tapi berbicaralah lebih banyak bagaimana caranya memonitor anak-anak supaya tidak mengalami pembulian di sekolah.
Kayaknya lebih cocok kau jadi Menteri Pendidikan, Bung. Iya, karena memang berbobot lah, Bung. Ya, aku pun juga bukannya bilang apa, tanda tanya aku kemarin. Ini bos ojek online kenapa jadi Menteri Pendidikan? Ya kan, ternyata ada udang di balik bakwan. Ya, kita kan nggak tahu juga ya sistem perekrutan seorang menteri itu bisa saja objektif, bisa saja subjektif, kan begitu. Kalau objektif nggak masalah, yang jadi masalah ini kalau subjektif. Inilah Menteri pilihan Mulyono, biar tahu kau. Ini pilihan Menteri Mulyono ini. Mulailah kubu sebelah nyinyir, ya kan? Dipanjang-panjangin muncungnya itu. Itulah pilihan Jokowi, penipu itu. Bapak kau penipu, kurang ajar. Jadi kasar aku jadinya sama kau. Kadang-kadang orang ini nggak bisa menempatkan diri, ya kan? Ya, masalahnya A, komentarnya B. Masalahnya C, komentarnya D. Kemana-mana itu nanti dikait-kaitkannya itu. Entah lahir dari mana, dari batang bambunya mungkin lahir orang ini. Iya kan? Jadi, kalau bicara tentang, kalau kita mempersalahkan Bapak Joko Widodo, itu nggak fair. Karena apa? Yang pertama, yang namanya presiden nggak sempurna. Nggak sempurna. Baru yang kedua, ya. Yang kedua, yang namanya seorang presiden ini kan pasti ada referensi gitu loh, ya. Ada referensi dan juga rekomendasi. Mana orang-orang yang terbaik. Mungkin saja di awal, ya, Bapak Joko Widodo kala itu mendapat referensi bahwasanya ini Nadiem Makarim ini bisa menangani Kementerian Pendidikan. Karena apa? Karena dia juga punya prestasi yang bagus di dunia pendidikan. Mungkin. Tapi itulah dia. Kalau dunia pendidikan sudah dicampur baur dengan otak bisnis. Kayak ginilah jadinya. Ya. Bayangkan kalian coba. Ya, bayangkan kalian. 9,9 triliun. Kalau untuk pesta orang Batak, kawin berapa kali itu bisa? Oh, mana bisa pun kawin berkali-kali kalau di orang Batak. Oke, ya. Ya, yang jadi pertanyaanku kan begitu. Kalau 9,9 triliun, ya, bisa beli berapa banyak kaos Opung Parbella itu, ya kan? Kau pun juga, otakmu pun otak bisnis. Banyak biar tahu kalian, ya, yang memfoto dan memvideo waktu mereka pakai baju Opung Parbella. Ada yang tulisannya Opung Parbella, ada yang tulisannya NKRI harga mati. Ku bikin tulisannya di atas, kalapa lapek puluh juga banyak yang laku. Terima kasih ya untuk yang sudah memesan. Kembali lagi ke laptop. Jadi laptop yang dicurigai, ya, yang pengadaannya di markup oleh si Nadiem Makarim ini, ternyata biar tahu kalian, harga aslinya cuma sekitar 1,7 juta sampai 2,6 juta rupiah. Tapi di markup menjadi 10 juta. Enak kali jadi menteri, ya. Tolong Bapak Kejaksaan Agung, jangan cuma Kementerian Pendidikan yang diperiksa. Kalau bisa sidak dulu satu-satu kementerian ini. Enak kali kayaknya ngeluarkan uang 9,9 triliun itu. Tanda tangan cair. Ya, itu dia 9,9 triliun. Ya, pengadaan kalau nggak salah namanya Chromebook, ya, Chrome. Laptop Chrome. Jadi padahal 2019 sudah diuji coba bahwasanya, ya, laptop ini tidak tidak terlalu efektif gitu, ya, di dalam hal dipakai untuk dunia pendidikan gitu, ya, karena sangat minim fasilitas dan juga minim fitur gitu loh, ya. Nah, ternyata kita tidak tahu, ya, entah bagaimana caranya dia kong kali kong, ya, dengan tim teknis, ya, Nadiem Makarim
kong kali kong dengan tim teknis yang kala itu merekomendasikan pembelian Chromebook ini. Nah, ternyata jadilah barang itu, ya kan begitu. Coba bayangkan kalian, kalau 9,9 triliun ya, itu berarti nolnya ada berapa itu ya? Kalau 3 ribuan, kalau 6 jutaan, kalau 9 miliaran, 12 nolnya bang. 12 nolnya. Ya, katakanlah 10 juta. 10 juta ya itu markup-nya dia. Ya, 10 juta. Berarti berapa juta Chromebook yang dibelinya? Berarti hampir 1 juta Chromebook. Ya kan, hampir 1 juta Chromebook kan? Hampir 10 triliun ya kan? Ya, cuman ya tidak semuanya dibelikan untuk Chromebook. Ada dana-dana lain juga yang diselewengkan ya. Jadi di sini kita bisa memetik pelajaran ya, bahwasanya tidak selalu Menteri Pendidikan etikanya berpendidikan. Inilah manusianya ini. Tapi jujur ku bilang sama kalian, nggak pernah suruh aku ngeliat kawan ini. Nggak tahu entah kenapa gitu loh ya. Aku tengok carut marut di dunia pendidikan, ya kan. Mulai dari honorer yang tidak nggak keluar SK-nya kemarin ya kan, kalau nggak salah. Setelah itu tidak ada penyetaraan kualitas pendidikan ya. Setelah itu dia ini memaksakan ya bahwa memaksakan penggunaan Chromebook ini karena apa? Ya, padahal sebetulnya tidak efektif. Kenapa juga tidak efektif? Salah satunya karena tidak ditunjang dengan fasilitas internet di Indonesia sampai ke pelosok-pelosok dalam, kan begitu. Tapi ini dipaksakan. Coba mau dibilang namanya proyek. Nggak perlu beli alat berat, ya kan? Nggak perlu ngukur-ngukur jalan, nggak perlu panas-panasan, nggak perlu banyak-banyak gaji anggota. Cuman modal tanda tangan cair 9,9 triliun. Dan ini sudah dicium oleh kejaksaan. Makanya beberapa hari yang lalu, itu staf khususnya si Nadiem Makarim, mantan staf khususnya Nadiem Makarim, itu sudah ditangkap 2 orang. Dan salah satunya adalah yang mengatur masalah pembelian. Kena. Ya, itu dia. Dan ternyata 20 Mei, per tanggal 20 Mei 2025, penyelidikan sudah naik menjadi penyidikan. Aduh, ternyata ada juga kawannya si Roy Suryo ini. Yang satu Menpora, satu Menteri Pendidikan. Ya kan, berbincang-bincanglah orang ini di dalam. Datanglah si Roy Suryo. Kenapa kau masuk, geng? Itulah bang, masalah ini laptop, kan begitu. Kalau abang gara-gara apa masuk? Ya biasalah, ijazah palsu. Datanglah si Roy Suryo, ditanyanya, kok nggak malu kau ya? Kau bikin-bikin, kau korupsi. Kalau aku lebih bermartabat, aku mempertahankan prinsip ijazah Bapak Jokowi palsu. Kau merampok uang negara. Datanglah si Nadiem Makarim ini, ya kan? Apa dibilangnya sama si Roy Suryo? Bang, gimana pun juga lebih berbobot korupsi yang kulakukan. Karena apa? Yang kurampok itu uang negara untuk beli laptop. Sedangkan kau uang pancing pun juga mau kumbat. Panci, dandang, peralatan dapur pun juga mau kau ambil. Lebih paten lawa. Lebih bermarwah laptop daripada kau panci. Mulailah berdebat orang itu dua, karena nggak bisa dipisahkan lagi perdebatan orang ini dua, dipisahkanlah kamar orang ini.
jumpalah sama si Rismon. Satu kamar lah sama si Rismon, ya kan. Jumpa kita di sini bang, katanya kan. Datang si Rismon, ngapain kau sini dek? Biasalah bang, korupsi. Korupsi kau. Mana paten? Abang lah ijazah palsu. Datang lah kan. Bang, berapa rupanya dapat bayaran abang? Lumayan lah. Sekian M, kata gitu kan. Paten lagi aku triliun. Enak kali kau jadi menteri ya. Aku nggak sempat jadi menteri. Halah, yalah setelah itu berdebat lagi orang ini kan, minta pindah lagi. Enggak. Kalau yang itu dramatisirnya itu ya kan. Jadi ya permasalahan ini sudah dicium oleh kejaksaan beberapa waktu yang lalu ya. Jadi sebentar lagi akan ada pemanggilan terhadap Nadiem Makarim. Ya, bukan pemanggilan untuk makan siang di kantor kejaksaan, tapi sudah jelas ya, ini adalah pemeriksaan dan bisa diperkirakan ya, kalau memang setelah pemeriksaan terbukti karena ini sudah penyidikan, maka ditetapkan jadi tersangka. Langsung ganti baju. Sampai sekarang coba kalian perhatikan ya. Kenapa aku yakin ini orang korupsi? Sampai sekarang belum ada sanggahan ya, dan juga belum ada klarifikasi dari yang namanya Nadiem Makarim. Itu artinya apa? Itu artinya dia mengakui bahwasanya ya dia memang melakukan hal tersebut. Sekarang Nadiem Makarim bongkar saja siapa-siapa yang terkait untuk masalah ini. Kalau memang ada stafmu yang lain, langsung kasih tahu. Kalau misalnya ada anggota DPR RI yang bermain juga kasih tahu. Mana tahu ini, mana tahu. Yang kemarin terkait judul juga terkait juga masalah korupsi ini kan. Biar sekaligus tangkap itu maksudnya. Iya kan? Itu makanya. Aku mau ngajak ngobrol bapakku dulu, mau ngobrol sama lukisan dulu aku. Biar sama kayak kemarin capres gagal itu. Bapak Jokowi lapor. Ternyata orang yang Anda percaya selama ini mengecewakan. Dia sering mainin ongkir, nah sekarang dia mainin harga laptop. Ternyata Anda salah membuat keputusan. Tapi saya tahu, iya Bapak nggak sengaja. Ya, sekarang kita serahkan saja sama Bapak Prabowo. Karena Bapak Prabowo sudah mendesak Jaksa Agung untuk mengusutnya, Pak. Jadi itulah dulu laporan Pak dari saya, Pak. Dan saya mau lapor bahwa negara ini baik-baik saja. Laporan selesai. Enggak, ya kalau Bapak Joko Widodo ya mungkin nggak salah bikin keputusan lah ya. Karena memang kadang-kadang karakter, tabiat dan juga tingkah laku seseorang itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Tengok aja Roy Suryo, ya kan kemarin dia ngaku-ngaku ya sama Bapak Joko Widodo itu udah ibaratkan kakak adik. Waktu Bapak Joko Widodo jadi gubernur, dia jadi Menpora, berkunjung ke balai kota, ya kan ditanya sama wartawan, loh kenapa Pak jadi terbalik, menteri jumpai gubernur? Lah, ya namanya juga kakak adik. Saya menganggap Bapak Joko Widodo ini kakak saya. Tapi sekarang dicucuk juga. Dicucuk dari depan, cucuk dari belakang, cucuk dari samping kiri, cucuk samping kanan. Roy. Iya kan, siapa yang sangka coba? Ya, itu makanya semua itu bisa berubah
seiring berjalannya waktu gitu ya. Jadi begitu juga ya hubungan antara Rismond dengan Roy Suryo. Iya kan? Rismond bilang katanya si Roy Suryo ini peneliti abal-abal. Iya kan? Peneliti abal-abal. Gara-gara apa? Gara-gara coba, dari mana itu pakar telematikanya itu? S1-nya saja ilmu komunikasi. S2-nya aja kesehatan masyarakat. Iya kan? Datang Suryo begitu juga dijelek-jelekan kepada si Rismond. Masa ngambil data dari YouTube? Ngambil data apa itu dari YouTube? Akhirnya sekarang mereka bisa gitu mesra kan? Mesra. Kemana-mana kan dengan tangan, Wak. Di mana ada Roy Suryo, di situ ada Rismond. Dengar kabar katanya siapa si Roy Suryo kena santet ya. Pokoknya nanti sore ku bahas dulu mengenai santet menyantet ini. Ya agak kesal juga aku, ya kan? Makin sengklek. Udah nggak bisa lagi terlawan dia secara hukum, ya kan? Ya dia pakai cara-cara supranatural. Kalah apa? Lapet. Gagak aja kerjamu, Roy. Ya. Jadi itu dia yang kami harapkan ya untuk Kementerian Pendidikan. Ini Kementerian Pendidikan sangat disorot ini. Karena apa? Tahu enggak kalian? Sebelum tahun 90-an, banyak orang Malaysia, orang Jepang, orang Singapura itu kuliah di Indonesia. Sekarang kita berbondong-bondong kuliah ke luar negeri. Karena apa? Kualitas kita sudah juga dipertanyakan kan begitu ya. Ini PR ini, apalagi ini ada pembulian. Kurasa ya. Ini bukan satu-satunya kejadian pembulian yang dialami oleh anak sekolah dasar yang meninggal dunia. Pasti ada yang lainnya. Ada yang terekspos, ada juga yang nggak terekspos. Ya, tapi ini sudah kita ekspos, Opung Parbilak sudah ekspos. Makanya ada tanggapan dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Oke, ya jadi kita kawal terus juga masalah ini ya, masalah Nadiem Makarim ini ya mudah-mudahan kesalahan yang serupa tidak dilakukan oleh kementerian yang baru kan begitu. Biasanya kalau menterinya ganti belum tentu juga orang di kementerian ganti. Jantungan itu. Jantungan. Ayo. Siapa yang kemarin makan uang laptop? Ayo, enggak tenang tidur orang ini. Makanya itulah hebatnya Kejaksaan Agung di Indonesia ini. Luar biasa. Karena apa? Mau korupsinya besar, korupsi kecil, korupsi lama, korupsi baru, libas semuanya. Udah perintah Bapak Prabowo ini. Dari pihak-pihak sebelah sana, RT 24 mengatakan lagi nih, iya, ini adalah bukti bahwasanya Bapak Prabowo sudah tidak simpati lagi dengan Bapak Jokowi. Karena satu persatu menteri-menteri Bapak Joko Widodo sudah dipermalukan oleh Bapak Prabowo. SDM rendah. Perhatikan kalian lah. Komentar di TikTok, komentar di YouTube, ada aja kayak gitu. Yang disalahkan Bapak Jokowi. Ya begitu, ya. Jadi sama, ya memang betul. Yang namanya menteri itu langsung bertanggung jawab kepada presiden, ya kan? Tapi bayangkan kalian, lebih dari 40 menteri. Mana termonitor itu semua? Bagus-bagus lah. Makanya ada menteri diangkat untuk membantu Bapak Presiden di bidang masing-masing. Jadi Bapak Presiden ya tinggal terima laporan dari Menteri Pendidikan, laporan dari Menteri Agama, laporan dari Menristek, laporan lagi dari Menteri Perdagangan. Kan nggak mungkin semua satu-satu kementerian itu didatangi oleh Bapak Joko Widodo sebagai Presiden. Itu dia, ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbilak, ya.
mudah-mudahan kedepannya menteri kita itu jangan lagi dari pengusaha ojek online. Oh iya, satu lagi ya. Setelah aku belajar bisnis ojek online ini ya, kalau nggak salah dia waktu itu punya Gojek ya. Dia CEO-nya ya. Jadi di dalam dunia startup itu biasanya di dalam dunia startup itu biasanya ada yang dikenal dengan istilah bakar uang ya. Bakar uang itu artinya dalam rentang waktu tertentu mereka itu mau menghabiskan uang mereka ya, walaupun rugi mereka akan tetap jalankan usaha tersebut gitu loh. Mana ada pun orang jalankan usaha rugi ya. Contohnya Gojek ya. Gojek itu pertama keluar dia bikin habis-habisan diskon makanan lah, diskon ongkos lah, diskon inilah, diskon itulah, segala macam ya. Dan juga kesejahteraan driver-drivernya ini pun juga sangat diperhatikan kan begitu. Kalau dipikir-pikir ya, aku pun juga gitu naik mobil contohnya Gokar ya waktu itu. Kalau aku naik mobil contohnya dari sini contohnya ya, ada jaraknya itu kira-kira katakanlah 10 atau 12 kilometer. Masa bayar ongkos 8.000? Iya kan? Kayaknya kan nggak masuk akal kan begitu. Setelah aku pelajari ternyata ada istilah mereka itu untuk memulai bisnis itu ya, itu mereka bakar uang dulu. Untuk apa? Untuk mereka itu menarik konsumen. Nah, setelah mereka itu punya banyak konsumen ya, mulailah mereka itu mulai naikkan tarif mereka sedikit demi sedikit. Nah, kalaupun ya tidak menaikkan tarif ya, maka basis data itu, basis customer itu ya, itu mereka akan jual lagi kepada pengusaha yang lain. Nah, kita nggak tahu apakah kemarin itu ya proses atau langkah bakar uangnya si Nadiem Makarim ini meleset jauh, nggak tahu juga, makanya dia perlu suntikan dana. Pung, sekarang begini Pung, kita nggak bisa ngomong seperti itu karena ketika dia jadi menteri, CEO daripada Gojek itu dia lepaskan. Betul, banyak yang seperti itu kan begitu. Tapi siapa yang tahu prakteknya di balik layar? Formalitasnya itu, formalitas kadang-kadang ya kan banyak begitu kepala desa ya. Tadinya bisnis haram dia. Aku nggak bilang semua kepala desa. Katakanlah oknum kepala desa ya, yang mendanainya itu bisnis-bisnis haram, katakanlah bisnis-bisnis ilegal. Contohnya pertambangan ilegal, judi apa segala macam, kan begitu. Nah, ketika dia sudah mulai menjabat, dikatakanlah Bapak kepala desa nggak pernah bisnis itu lagi. Kan begitu, tapi kaki tangannya kan banyak. Itu tinggal teleponnya itu, gitu. Ya, jadi udah paham lah kita yang kayak gitu itu ya. Jadi mudah-mudahan, kalaupun contohnya dipaksakan juga, ya kementerian kedepannya menterinya itu dari ojek online. Kalau bisa jangan yang muka-mukanya kayak Yaman. Kayaknya mencurigakan semua muka-muka Yaman ini. Kok nggak boleh kayak gitu, kok rasis Bu? Kan muka ku bilang apa? Muka-muka Afrika, aku bilang begitu. Berarti dia hitam. Iya kan? Muka-muka orang Batak, rasis gitu. Nampak kan muka-muka kayak gini, ini muka-muka orang Batak ini kan begitu. Kan nampak dia mana muka orang Sunda, mana muka orang Jawa, mana muka orang Melayu, mana muka orang Padang. Kan bisa aja nampak ciri khas fisiknya gitu dari luar. Begitu juga ini. Dibilang orang Jawa nggak cocok, dibilang orang Padang nggak cocok, apalagi dibilang orang Batak makin nggak cocok. Ya aku bilang lah dia orang Yaman. Mirip ku bilang, kan bukan orang, mirip. Ya Bapak Prabowo ya, kalaupun harus dipaksakan Pak, ya mana tahu Bapak juga minat nanti periode kedua. Kalau memang memaksakan contohnya untuk jadi Menteri Pendidikan itu dari pengusaha Gojek online, ya tolong Pak dicari dulu muka-mukanya, jangan ketara kali muka Yaman. Waduh, bikin apa ya kan? Bikin stres. Oke.
Jadi itu dulu nanti jadi itu dulu nggak jadi. Kalian yang komplain sama Bapak Belak. Salam para Belak, salam NKRI harga mati.